Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dinamika komunikasi masyarakat. Next slide. Dan di kelompok kita ada Ibnu Bagas Abdinaya, lalu ada Mahesa Prasetya, selanjutnya ada Giovanni Ardianto Jamil, lalu ada Muhammad Iqbal, yang terakhir ada Muhammad Fauzi Nasution. Latar belakang, komunikasi adalah suatu proses interaksi antara sesama makhluk Tuhan baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang seperti melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi bersifat resmi yang biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui garis perintah yang berorientasikan pada produktivitas berdasarkan struktur organisasi berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan berkaitan dengan kepentingan dinas. Komunikasi informal. Komunikasi informal biasanya bergerak bebas ke segala arah tanpa mengikuti komando atau bergantung pada hierarki wewenang. Pesan yang banyak mengalir adalah informasi pribadi. Komunikasi informasi dalam organisasi biasanya berlangsung di antara anggota organisasi tanpa memperhatikan atribut-atribut keorganisasian. Komunikasi informal biasa digunakan untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal. Penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan private seperti isu, gosip, atau rumor. 1. Karakteristik sosiologi komunikasi. Pengertiannya, sosiologi komunikasi menurut Suerdiono Soekanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. 1. Karakteristik sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi. Selain itu, ada pun ranah sosiologi komunikasi yang saling berinteraksi dengan telematika, komunikasi dan budaya, serta terdapat aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi, yaitu proses sosial komunikasi yang merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi, yang merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. 2. Teori sosiologi komunikasi. Teori ini melihat proses komunikasi sebagai bentuk interaksi antar manusia yang mengalami evolusi. Seperti contoh, sepasang kekasih di masa silam yang menjalin komunikasi jarak jauh lewat surat, proses mereka berkomunikasi memakan waktu yang sangat lama. Untuk mendapatkan kabar saja harus menunggu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sedangkan zaman sekarang cukup menggunakan media elektronik, seperti smartphone, yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Teori konflik. Teori ini melihat komunikasi sebagai elemen yang mengandung kepentingan. Komunikator merupakan aktor yang menyampaikan kepentingannya. Berbagai macam kepentingan aktor bisa terbentur atau mencapai konsensus melalui proses komunikasi. Teori konflik mengasumsikan bahwa kepentingan diekspresikan melalui komunikasi. Teori struktural fungsional.
Teori ini melihat proses komunikasi sebagai bagian dari sistem dan struktur sosial. Komunikasi merupakan sarana aktor sosial mencapai konsensus sehingga sistem sosial berfungsi sebagai mana mestinya. Sebagai contoh, seorang presiden menunjuk juru bicara agar apa yang dimaksudkannya dapat tersampaikan. Teori interaksionisme simbolik. Teori ini melihat komunikasi sebagai bagian dari perilaku sosial yang mengandung makna sosial. Perilaku kita, termasuk apa yang tampak dari secara fisik seperti pakaian, mengandung simbol-simbol yang kita sampaikan pada orang lain. Kita mengenakan pakaian hitam ketika menghadiri pemakaman sebagai simbol sedang berduka cita. Teori sosiologi komunikasi. Teori pertukaran. Teori pertukaran melihat komunikasi sebagai proses interaksi yang dibentuk oleh pertukaran antara aktor dengan lingkungan. Reaksi dari lingkungan menentukan tindakan sosial yang diambil. Teori aksi melihat komunikasi sebagai inisiasi aktor menyampaikan pesan kepada aktor lain atau orang lain. Asumsi dasar teori ini adalah individu memiliki kemauan dan ruang untuk bertindak dalam rangka menyampaikan gagasan dan pengetahuannya. Teori perilaku. Teori ini melihat komunikasi sebagai proses sosial yang ditentukan oleh unsur-unsur psikologis dan emosional. Seseorang yang menyampaikan terima kasih sambil menangis terharu ketika menang lomba merupakan wujud komunikasi yang tampak sebagai rasa haru. Komunikasi dalam perspektif teori ini merupakan ekspresi emosional ke dalam perilaku sosial. Teori dramaturgis. Teori ini melihat komunikasi sebagai gejala sosial yang ditentukan oleh setting dan audiens. Dalam sebuah seminar, pembicara mengawali dengan mengucapkan selamat datang pada peserta. Proses tersebut terstruktur karena disetting. Demikian. Hal ini menyesuaikan setting dan audiens yang ada di seminar. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk komunikasi. Di dalam berhubungan sehari-hari, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih dari semua interaksi yang disadari termasuk dalam kategori disengaja. Dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol dengan aturan dan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami sesuatu. Komunikasi nonverbal adalah semua komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata komunikasi. Ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal. Kita mengirim pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Berikut merupakan bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. 2. Komunikasi antarpribadi. 3. Komunikasi kelompok. 4. Komunikasi organisasi. Dan 5. Komunikasi massa. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder sebagai berikut. 1. Komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang adalah pesan verbal atau bahasa dan pesan nonverbal atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain-lain sebagainya, yang secara langsung dapat atau mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. 2. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
Definisi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam kelompok yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi. Kelompok ini misalnya adalah kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komit yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok kecil atau small micro group communication. Di dalam organisasi sering ditemui adanya komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil, seperti dalam rapat-rapat, konferensi. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa kebanyakan organisasi menggunakan kelompok-kelompok dalam pekerjaannya sehari-hari. Menurut Tillman, kelompok adalah bagian integral dari semua organisasi. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi. Berikut 3 definisi menurut ahli. Kelompok primer adalah satu kelompok primer. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi. Dari Charles Horton Coley pada tahun 1909. 2. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Pengertian pola komunikasi. Pengertian pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi menurut Effendi. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna mempermudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Pola komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pola komunikasi satu arah. Proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik menggunakan media maupun tanpa media. Media ada umpan balik dari komunikan, dalam hal ini komunikan bertindak sebagai pendengar saja. 2. Pola komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka. Komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. 3. Pola komunikasi multi arah. Proses komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Pola-pola komunikasi. 1. Pola komunikasi primer. One-way communication. Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi 2 lambang, yaitu lambang verbal dan lambang nonverbal. Dalam model ini adalah model klasik yang dikembangkan oleh Aristoteles. 2. Pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Setelah memakai lambang komunikasi yang jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi. 3. Pola komunikator linear. Pada tahun 1949 berkembang pola komunikasi linear yang digagas oleh Shannon dan Weaver. Linear di sini mengandung makna khusus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus. Penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya terbagi dalam komunikasi tatap muka,
tapi juga ada kalanya komunikasi bermedia. 4. Komunikasi sirkular atau multi-step flow communication. Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar atau keliling. Dalam proses sirkular terjadinya feedback atau umpan balik. Perspektif interaksional ini menekan tindakan yang bersifat simbolis dalam suatu perkembangan. 4. Hayalak dalam komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi kepada halayak luas dengan menggunakan saluran-saluran yang biasanya merujuk pada surat kabar, radio, ataupun video. Media sosial seperti YouTube. Karakteristik yang dimiliki dalam komunikasi massa yakni berlangsung satu arah. Selanjutnya, hayalak berpengaruh kuat dalam komunikasi massa. Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran bahwa audiens bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media, sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Hill pada tahun 1997. Media massa dalam teori jarum hipodermik mempunyai efek langsung disuntikan ke dalam ketidaksadaran audiens. Selanjutnya, proses interaksi hayalak dalam komunikasi massa. Komunikasi massa dapat memperlambat perubahan sosial dengan menanamkan sikap tradisional di antara banyak penonton padahal. Media telah menyediakan lingkungan yang konsisten dan simbolisme yang hampir seluruh bagi hayalayak guna membentuk norma-norma. Pemberitaan politik yang menjadikan media massa seperti televisi, internet, ataupun radio sebagai sumber utama sebagian besar orang. 5. Sifat komunikator. Komunikator adalah pihak yang melalui proses sumber pernyataan umum. Pihak yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara garis besar terdapat dua jenis komunikator. Komunikator individual atau perseorangan, yaitu komunikator yang bertindak atas nama diri sendiri, tidak mewakili orang lain, lembaga, organisasi, atau institusi. Komunikator jenis ini dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, menyampaikan informasi, dan lain-lain. Kedua, komunikator yang mewakili lembaga. Institutionalized person, yaitu komunikator yang menjalankan fungsinya sebagai wakil atau yang mewakili kelompok orang organisasi komunikasi seperti wartawan, surat kabar, penyiar radio, televisi, atau pembicara yang mewakili intuisinya, pemeran film, dan sebagainya. Ada 3 kategori dalam komunikator. 1. Sifat mementingkan diri sendiri, sering disebut juga sebagai conversational narcissism. Biasanya ia lebih suka mengajak lawan bicaranya untuk membicarakan diri sendiri. 2. Sifat berdebat. Ia memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri dalam membahas topik yang kontroversial. 3. Sifat cemas atau communication anxiety. Kecemasan yang berlebihan sehingga sering cenderung menghindar. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.